Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini ya, kita akan membahas ya, ini untuk membuat cara daftar ya, buat akun ataupun login. Nah, ini untuk dan juga untuk cara beli dan juga pembubuhan ya, atau penggunaan materai digital ya, atau materai online. Nah, ini nanti pada dokumen atau data. Nah, teman-teman kita ingatkan ya, jangan sampai salah beli ya. Pastikan nanti teman-teman membeli di toko atau di distributor resminya ya, sehingga nanti teman-teman yang pertama menjaga validitas dan juga nanti tentunya untuk menjaga keaslian materai digital kalian. Nah, ini adalah bentuknya untuk materai elektronik teman-teman ya, ini yang 10.000. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih cara daftarnya, membuat akun ataupun login, dan juga nanti bagaimana cara untuk membeli materainya, dan yang tentu yang paling penting itu bagaimana memasangnya atau pembubuhan ya, jadi pemberian materai ya atau penggunaannya. Nah, itu nanti pada dokumen atau data kalian. Nah, mungkin sebelumnya kemarin kita sudah pernah membahas ya teman-teman ya, bahwa di P3K Guru nanti baik itu P3K Guru, P3K di teknis maupun di kesehatan, nanti diinformasikan memang nanti ada konsep untuk pemanfaatan e-materai ya atau materai digital, yang mana nanti teman-teman di dalam SSCASN itu memang nanti untuk materainya tidak menggunakan materai tempel, tapi sudah menggunakan materai digital teman-teman ya. Nanti terkait dengan hal ini teman-teman bisa cek saja ya untuk video kita ya, kemarin kita sudah membuat. Nah, ini terkait dengan penggunaan e-materai ya. Terus yang berikutnya teman-teman, nah ini nanti juga ada di akun SCASN, nanti diberikan dua kesempatan, apakah teman-teman itu beli secara sendiri, jadi membubuhkan sendiri, atau nanti melalui SSCASN. Ya, nanti bagaimana dengan jika kalian misalkan ini untuk P3K ya, ataupun untuk penggunaan materai yang lainnya, artinya untuk dokumen lain, itu nanti tentunya juga nanti akan ada peringatan ya jika kalian tidak menggunakan materai elektronik. Ya, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya, untuk cara daftar akun ya, login, terus cara beli, dan juga untuk pembubuhan atau penggunaan materai digital, yakni pada dokumen atau data kalian. Dan tentunya yang paling penting jangan sampai salah beli ya, jadi pastikan kalian mendapatkan distributor resminya. Nah, sebelumnya teman-teman nanti kita bahas ya, jadi untuk kita nanti akan membahas di beberapa tahapan. Di sini nanti kita akan membahas ada 3 tahapan ya. Nah, mungkin nanti video ini agak lama teman-teman ya, nanti kita buatkan untuk playlistnya sehingga nanti teman-teman bisa langsung ke redirect sesuai dengan tahapan yang kalian inginkan. Oke, yang pertama nanti di sini ya kita bahas, yang pertama nanti adalah pembuatan akun atau daftar atau login. Jadi ini wajib ya. Nah, nanti kita sarankan teman-teman menyiapkan beberapa data atau berkas sebelum melakukan pendaftaran. Yang kedua nanti kita akan membahas terkait dengan pembelian e-materai. Jadi setelah daftar login nanti teman-teman baru bisa melakukan pembelian e-materai. Pembelian e-materai ini tentu nanti sudah menggunakan kalian bisa transfer ya, ataupun menggunakan uang elektronik ya, misalkan GoPay, Gojek, HiRisk dan juga sebagainya, ataupun bisa menggunakan internet banking, ataupun teman-teman bisa menggunakan transfer ya. Nah, yang berikutnya di poin 3, nanti cara penggunaan ya, cara penggunaan atau pembubuhan e-materai atau materai digital itu pada dokumen kalian ya. Tentunya nanti bagaimana cara penggunaannya, nah tentunya kita akan bahas nanti di 3 poin ini. Nah, sebelumnya ya, tentu kita akan menyiapkan dulu ya berkas-berkasnya, apa saja nanti yang dibutuhkan untuk pendaftaran akun pembuatan e-materai ini. Yang pertama untuk berkas-berkas yang kalian siapkan ya, tentu yang pertama adalah KTP, ini wajib ya, karena nanti diambil NIK, nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Yang berikutnya ini NPWP ya. NPWP ini tidak wajib ya, artinya kalian misalkan punya NPWP ya silahkan dimasukkan, kalau tidak ya tidak perlu dimasukkan. Yang ketiga ini adalah alamat lengkap ya. Ini alamat lengkap tentunya mulai dari desa, kecamatan, tarokan dan seterusnya. Yang berikutnya email aktif lah. Email aktif ini sangat penting ya, karena nanti email aktif yang dimaksud di sini adalah emailnya itu bisa dibuka. Jadi kalau ada notifikasi, ada pengiriman data, itu emailnya itu bisa kalian buka ya. Itu yang disebut kita anggap email itu aktif. Nah, yang kedua, di sini nanti untuk email ya, di sini nanti akan ada pengiriman kode OTP ya. Jadi kode OTP itu nanti akan dimasukkan ketika kalian login di dalam aplikasi pembelian e-materai.
Nah, berikutnya di sini ada nanti verifikasi akun ya. Jadi email ini nanti sangat penting. Ada dua fungsi nanti untuk kode OTP dan juga untuk verifikasi akunnya. Nomor 5, nah ini nomor HP yang aktif. Nah, ini pasti ya. Yang 6, nah ini password login ya. Jadi password login nanti untuk login di di akun kalian. Dan juga ada PIN ya. PIN ini nanti berbentuk angka ya. 6 huruf teman-teman. Nah, PIN ini nanti digunakan ketika kalian melakukan pembubuhan data ya, atau pembubuhan atau penempelan materai, itu nanti diminta PIN-nya ya. Jadi sehingga nanti PIN nanti ketika kalian mau menempel materai terus ya, artinya pembubuhan, nanti PIN ini tetap digunakan. Jadi silahkan diingat, ada password untuk login akun dan juga nanti ada PIN untuk pembubuhan materainya. Nah, nomor 7, tempat tanggal lahir ini nanti tentunya sudah ada di KTP ya. Nah, yang terakhir di sini adalah persiapan untuk pembayaran online teman-teman ya. Jadi kalian bisa mungkin transfer menggunakan BRI ya, bisa menggunakan Priva atau virtual akun, bisa menggunakan BNI ya, bisa menggunakan Hiris, ataupun teman-teman bisa menggunakan internet banking. Jadi intinya, atau mungkin kalian bisa langsung ke bank itu, ke bank atau mungkin ke ATM itu juga bisa. Ya, ini yang penting karena nanti pembeliannya juga dilakukan secara online. Paham ya? Ini adalah berkas-berkas yang perlu disiapkan. Nah, sebelumnya kita akan sedikit memberikan flashback ya, flashback atau kita memberikan informasi dulu bahwa sesuai dengan peraturan teman-teman ya, ini nanti ada namanya Peruri ya, ada namanya Peruri. Jadi Peruri ini adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Nah, ini dipercaya pemerintah sebagai salah satunya perusahaan yang mencetak uang rupiah serta dokumen penting lainnya, ini milik negara. Jadi nanti ini adalah yang istilahnya yang membidangi ya. Jadi yang membidangi untuk pembelian materai digital. Jadi artinya ini sebagai perusahaan BUMN-nya ya teman-teman. Jadi ini Peruri ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Ini didirikan melalui peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1971. Nah, ini hasil peleburan atau merger antara perusahaan negara PN Artayasa dengan PN Percetakan Kebanjuran. Nah, nanti teman-teman di sini salah satu dari fungsi Peruri ya. Nanti teman-teman bisa langsung saja cek di laman resminya terkait dengan ini Peruri. Nah, salah satunya di sini ya ada jasa digital security ya. Salah satunya adalah dokumen digital atau e-materai digital. Nah, berikutnya teman-teman di dalam Peruri ini ya, nanti di sini ada istilahnya distributor atau distributornya ya. Jadi di Peruri nanti untuk pembelian materai elektronik ya, di sini Peruri untuk pembelian materai elektronik. Nah, ini silahkan dapatkan materai elektroniknya di sini di ematerai.co.id. Jadi ini bentuk materai elektroniknya untuk yang 10.000. Dan nanti untuk penggunaan atau pembelian dialamatkan ya, nanti di pembuatan akunnya, daftar akunnya di sini di ematerai.co.id. Teman-teman jangan salah karena ini yang ditunjuk secara resmi. Tetapi nanti juga ada agen-agen lain teman-teman ya, atau ada distributor lain untuk pembelian materai elektronik. Nah, nanti untuk penjelasan secara lengkapnya teman-teman bisa cek aja di sini ya, di channel kita, di website resmi kita mastiukade.com. Di sini juga ada cara pembelian, penggunaan materai dan seterusnya. Nah, di sini juga ada beberapa distributor ya untuk penggunaan atau pembelian e-materai. Nanti teman-teman bisa cek saja di website kita. Oke, teman-teman, langsung saja yang pertama ya. Ini agak panjang yang pertama ya. Kita mulai tentunya dari sini teman-teman ya. Dari cara daftar akun dan login dulu. Kita mulai dari awal. Yang pertama teman-teman silahkan kunjungi di sini ya, ematerai.co.id. Nah, di sini nanti ada dua tampilan. Kalau teman-teman sudah punya akun ya, nanti teman-teman tinggal login. Kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman tinggal daftar. Ya, kalau sudah punya akun, tinggal login dan masukkan password. Dan nanti silahkan masukkan di kode CAPTCHA, ini yang ada di sini, bisa saja berbeda, nanti teman-teman bisa login. Tapi kalau teman-teman baru awal, artinya baru daftar ya, nanti teman-teman silahkan klik daftar dulu. Ya, karena belum memiliki akun. Ya, daftarnya hanya sekali, nanti bisa digunakan untuk berkali-kali ya. Nah, kedua teman-teman, setelah daftar nanti di sini ada 3 jenis user ya. Di sini ada personal, ada enterprise, di sini ada wholesale. Nah, di sini untuk personal ini adalah akun pengguna layanan e-materai untuk perseorangan. Terus untuk enterprise ini untuk internal perusahaan, dan yang wholesale ini untuk distributor. Nah, di sini kita sebut ya. Jadi nanti di Peruri tentunya ada beberapa distributor
yang sebagai penyedia ya untuk pembelian materi digital ya. Cuma nanti kita berikan contohnya ya untuk di distributor untuk yang di ematre.co.id ini ya. Ini yang resmi yang ditunjuk oleh Peruri ya. Oke, kita mulai untuk ini ya, karena saya menggunakan akun digital, akun personal ya, atau untuk mandiri. Nanti kita pilih yang personal ya. Berikutnya siapkan untuk unggah KTP-nya ya. Nah, ini KTP-nya bisa diseret ke sini ataupun bisa diklik. Nanti teman-teman bisa memasukkan untuk KTP-nya. Nah, ini KTP-nya sedang kita unggah. Di sini sedang proses data. Nah, di sini upload berhasil ya. Ini untuk KTP-nya sudah berhasil diupload. Nah, berikutnya kalau KTP sudah berhasil diupload, teman-teman lanjutkan ke biodata diri ya, ke poin 2 yaitu adalah pengisian data. Nanti di sini ada NIK ya, ada NPWP. NPWP sudah kita jelaskan ya. Kalau punya NPWP silahkan diisikan. Kalau tidak punya, nanti yang di bagian bawah ya, di sini ada saya belum memiliki NPWP. Ini nanti silahkan diaktifkan. Ya, ini digeser ke sini, geser ke kanan. Nah, nanti pengisian data ya, salah satunya adalah NIK NPWP. Di sini ada email ya, emailnya harus aktif, bisa digunakan. Terus nama lengkap, ada password ya, password konfirmasi. Jadi ini sama ya, ini sama, 12 ini sama. Ada nama telepon, ada kewarganegaraan ya, ada tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat lengkap. Yang terakhir ini jika sudah punya NPWP ini tidak perlu diaktifkan, jika belum punya NPWP ini silahkan diaktifkan. Nah, terakhir teman-teman silahkan dicentang ya, silahkan dicentang sehingga nanti aktif seperti ini. Kalau sudah aktif, teman-teman klik daftar. Nah, ini ya. Nah, setelah daftar teman-teman, nah di sini ada verifikasi akun ya, ada verifikasi akun di poin 3. Lah ini teman-teman silahkan login di email kalian. Email yang sudah didaftar lah, email teman-teman kita sarankan ya. Jadi semua data kalian untuk emailnya ini pastikan nanti kalau kalian mau ikut pendaftaran di SSC-ASN atau mungkin di P3K ya, P3K baik guru, teknis maupun kesehatan, pastikan semua data ya atau verifikasi data pembuatan di ematre ini pastikan nanti sama ya, pastikan sama dengan nanti yang akan kalian gunakan di SSC-ASN. Ya, baik itu email, nomor telepon, alamat, dan seterusnya ya. Kita sarankan teman-teman nanti pendaftaran di ematre ini nanti kalian samakan dengan data-data yang akan kalian gunakan untuk login di SSC-ASN. Paham ya? Oke, selanjutnya teman-teman silahkan buka di gmail.com ya. Setelah itu silahkan kalian login menggunakan email kalian. Nah, kalau sudah nanti di sini ada aktivasi akun ya. Di sini ada email ya, registrasi sukses, materi elektronik registrasi sukses. Nah, ini teman-teman silahkan dibuka. Nah, di sini nanti registrasi berhasil ya atau sukses. Di sini nanti ada aktivasi akun. Nah, ini ya. Nah, silahkan diklik aja. Nah, nanti di sini akan verifikasi berhasil. Nah, kalau verifikasi ini sudah berhasil, teman-teman setelah klik tombol OK. Nah, berikutnya teman-teman nanti langsung diarahkan ya untuk melakukan login. Nah, loginnya seperti apa ya? Seperti tadi ya, email yang sudah kalian daftarkan dan juga password yang sudah kalian daftarkan tadi. Paham ya? Jadi ini nanti ada password dan juga ada PIN-nya. Oke, paham? Berikutnya kalau kalian login ya. Nah, ini kalau kalian login sudah dimasukkan email dan password, ketika kalian klik login, maka di sini nanti ada OTP. Nah, kode OTP ini ya, kode OTP ini berhasil dikirim ke email. Nah, jadi pastikan bahwa email yang kalian daftarkan itu nanti bisa dibuka karena nanti untuk penggunaan kode OTP. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini nanti ada kode OTP. Nah, di sini ada kode OTP, nanti silahkan dibuka. Nah, di sini ada kode OTP, lah kode OTP-nya adalah ini. Nah, kode OTP ini hanya berlaku 5 menit. Jadi kalau teman-teman lebih 5 menit, silahkan nanti dikirim ulang untuk kode OTP-nya. Ya, kode OTP ini nanti silahkan dimasukkan ya, silahkan dimasukkan ke sini. Ya, harap masukkan OTP. Setelah dimasukkan, teman-teman klik lanjutkan. Nah, setelah lanjut, maka teman-teman baru bisa login di ematre. Nah, tandanya sudah login, nanti di sini ada gambar profilnya ya. Di sini nanti ada nama kalian. Nah, ini tentu ini artinya kalian sudah login. Paham ya? Ini untuk tahap pendaftaran atau pembuatan akun. Yang kedua, tahap kedua, nah ini cara pembelian materi digital. Nah, ini kalau pembelian materi digital, yang pertama teman-teman siapkan dulu ya untuk mau menggunakan pembayaran metodenya apa. Oke, kita next ke langkah kedua. Nah, kalau kalian sudah login ya, nah berikutnya nanti di sini ada dua tombol ya. Di sini ada pembelian dan di sini ada pembubuhan ya. Pembubuhan ini nanti atau penggunaan materi. Jadi nanti dokumen yang ditempel di sini nanti ada dua menu. Nah, kalau kita beli ya silahkan klik di bagian pembelian.
ya. Nah, di sini untuk pembelian silahkan bebas teman-teman mau beli berapa. Ya, misalkan kalau beli 3 ya berarti karena kita pakai yang 10.000 ya berarti totalnya adalah 30.000. Paham ya? Silahkan klik bayar. Nah, di sini nanti teman-teman baru ya, teman-teman bisa menggunakan metode pembayarannya. Di sini bisa tunai modern channel, ya bisa bank, Alfamart Group ya, Yumat Group, PT Pos, Pegadaian, ada virtual akun atau transfer atau bisa menggunakan Heris ya. Nah, di sini kita jelaskan sedikit. Di sini ada metode pembayarannya ya. Di sini misalkan kalian pilih tunai modern, channel bank, Alfamart dan seterusnya. Nah, di sini nanti teman-teman ada kode bayarnya, silahkan ini diklik kode bayarnya. Nanti kode bayarnya akan muncul. Nah, teman-teman nanti bisa dibawa misalkan ke Alfamart ataupun ke bank terdekat atau mungkin bisa dibawa ke kantor pos ya untuk pembayarannya. Nah, kedua, kalau kalian menggunakan virtual akun ya ini kalian bisa menggunakan internet banking ya. Nah, nanti misalkan kalian bisa menggunakan Mandiri, BRI, BNI maupun Permata. Ini hanya ada 4 bank saja. Ya. Nah, yang terakhir kalau kalian menggunakan Heris ya di sini yang digunakan adalah Heris FinPay ya. Jadi nanti teman-teman tinggal dipilih saja mau menggunakan metode pembayarannya apa. Oke. Nah, tentunya untuk pembayaran ini tentunya ada biaya adminnya ya, ada biaya adminnya. Nah, di sini untuk biaya adminnya, nah ini untuk yang poin 1 ya, untuk tunai modern, channel, bank Alfamart dan lain-lainnya ini biayanya adalah 0. Jadi nggak ada biaya. Mungkin nanti ditarik biayanya mungkin di lokasinya ya. Nah, mungkin nanti ada seperti pembelian pulsa itu biasanya nanti ada biaya adminnya. Nah, kalau menggunakan virtual akun ya atau menggunakan internet banking, nah di sini untuk Bank Mandiri ini ada biaya adminnya 2.800, untuk BRI 1.800, BNI 1.800, untuk Permata 1.300. Dan untuk Heris, nah ini 210 ya, ini perak, ini sangat murah kalau menggunakan Heris. Paham ya? Nah, setelah kalian menentukan metode pembayarannya ya. Nah, ini misalkan kita pakai contoh, saya pakai BRI ya. Saya pakai BRI atau saya menggunakan virtual akun bank transfer ya. Saya menggunakan internet banking. Nah, di sini kita pakai BRI, nanti silahkan ini dipilih. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Di sini untuk tagihan pembelian untuk 3 matre itu 30.000. Di sini ada biaya tambahan atau biaya adminnya adalah 1.800 sehingga total bayarnya menjadi berapa ini? 31 di sini ya, 31.800. Oke, sudah siap, virtual akun sudah dipilih, kita pilih yang BRI ya. Kita klik lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan teman-teman, nah di sini sudah ya, di sini muncul nomor virtual akunnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan keinginan ya, misalkan menggunakan bank apa. Nah, ini silahkan melakukan pembayaran, jadi silahkan digunakan ya internet bankingnya, silahkan dibayar. Nah, nanti kalau sudah dibayar berhasil, nah di sini nanti ada notifikasi pembayaran telah berhasil dilakukan. Silahkan klik OK. Dan nanti di sini ada informasi pembayaran sukses. Nah, setelah pembayaran sukses, teman-teman bisa klik OK. Ya, nanti di sini teman-teman kalau login lagi ya, artinya kalau teman-teman kembali ke beranda setelah melakukan pembelian ya, di sini nanti ada kuota. Jadi teman-teman klik aja di sini di profile. Di sini ada kuota ya. Tadi kita belinya adalah 3 ya. Nanti di sini teman-teman juga bisa merubah profil, mengubah kata sandi ya, bisa melihat riwayat pembelian, bisa riwayat pembubuhan atau penggunaan, dan terakhir bisa logout. Paham ya? Nah, kalau sudah teman-teman, sekarang kita masuk di proses ketiga ya. Nah, ini teman-teman bisa cek untuk riwayat pembeliannya ya. Nah, ini untuk invoice-nya bisa juga di-download ataupun dicetak. Nah, sekarang kita masuk ke proses ketiga. Ini yang sangat penting ya. Ini untuk pembubuhan, cara pembubuhan dokumennya. Jadi dokumennya itu nanti dibubuhkan atau digunakan itu caranya bagaimana? Ini yang penting ini. Ini yang penting. Oke, yang pertama kita posisinya sudah login ya. Kita posisinya sudah login. Nah, di sini di ematre.co.id. Nah, kita setelah beli ya, jadi kita sudah punya istilah, kita punya tandon, kita punya dana atau punya saldo. Sekarang kita masuk di bagian pembubuhan atau bagaimana cara menempel materainya itu seperti apa ya. Kita klik di sini pembubuhan. Nah, tentunya teman-teman untuk pembubuhan ya tentunya kalian sudah menyiapkan dokumennya ya, atau sudah menyiapkan file PDF-nya ya. Jadi kalian tentu sudah menyiapkan file PDF-nya ya, nanti sehingga nanti file itu diupload, nanti dibubui materai dan juga di-download kembali. Paham ya? Dan ini dokumen yang disarankan itu direkomendasikan adalah dengan ukuran A4 ya. Jadi dokumennya itu dengan format PDF ya, dengan ukuran ya A4.
Paham ya? Lalu nanti yang diisi di sini ada tanggal dokumen, kalau tidak ada ya dikosongkan aja. Lalu di sini ada nomor dokumen, jika tidak ada dikosongkan saja. Kalau ada silakan diisi. Lalu nanti di sini ada tipe dokumen ya. Tipenya misalkan ada dokumen transaksi, dokumen penerimaan uang, dokumen penelusuran utang, surat berharga, surat keterangan, surat pernyataan, surat lainnya. Nah, ini nanti kita contohkan untuk surat pernyataan. Paham ya? Silahkan untuk dokumennya ini ditarik ke sini ya, atau dimasukkan di sini. Untuk dokumen PDF rekomendasinya adalah A4. Paham? Nah, silakan ini dokumennya saya kasih contoh misalkan untuk surat pernyataan bersedia tidak pindah kerja selama 10 tahun. Nah, di sini ketika dokumen itu dimasukkan ya. Ketika dokumen itu dimasukkan lah otomatis di sini teman-teman ya, materai digitalnya sudah muncul. Nah, untuk materai digital di sini ini bisa digeser-geser ya. Nah ini bisa digeser-geser. Ini seharusnya kan dia posisinya kan di sini nanti ya. Karena untuk materainya secara aturan ya tentunya tidak di atas di sini ya. Tentunya tidak di sini, tetapi tentunya di bawah sini. Jadi di sini ada materai 10.000 ya, di sini ada nama terang dan ditandatangani. Jadi sebelum kalian melakukan penempelan atau pembubuhan materi digital, tentunya di sini kalian sudah mengisi ya nama terangnya dan juga ini tanda tangannya ya. Jadi sudah ditandatangani seperti ini. Lah nanti baru kalian upload sehingga nanti kalian tinggal nempel dokumennya ini, tinggal menempel materi digitalnya ya. Nah, ini bisa dipindah-pindah ya. Jadi yang tadi semulanya di sini ya. Nah, ini secara aturan nanti berarti ini bisa dipindah-pindah. Nah, yang terakhir tentunya ditaruh di sini. Nah, jadi ini sesuai dengan aturan. Nah, ini kita contoh menggunakan surat pernyataan. Ya, jadi dokumen ini diunggah. Lah, kalau sudah teman-teman ingat ya, di sini nanti tentunya sudah ada tanda tangannya, sudah ada sudah ada nama terangnya. Ya, misalkan Mas Tio KDR misalkan. Di sini nanti baru dokumen ini diunggah, nanti baru dikasih tempel ya, dibubui materai atau ditempel materai. Paham ya? Nah, kalau sudah teman-teman terakhir di sini nanti ingat ya, ini nanti halamannya bisa lebih dari satu ya. Artinya kalau ini tadi kan hanya satu halaman, ini hanya satu lembar karena surat pernyataan kan hanya satu lembar. Nah, nanti di sini juga boleh ya, misalkan lembarnya lebih dari satu. Nah, ini teman-teman bisa naik atau di las. Jadi tempat materinya itu di mana kalian bisa sesuaikan ya, sesuai dengan aturan penggunaan materainya. Paham ya? Kalau materi di sini dirasa sudah oke, sudah betul, sudah fix ya, karena ini nggak bisa diulangi. Artinya penggunaan ini kalau salah, kalau betul ya, itu sudah nanti kuota kalian untuk saldo kalian di e-materai berkurang. Ya, kalau sudah oke fix ya di sini ya, bubuhkan materai ya, bubuhkan e-materai. Silahkan diklik. Nah, nanti di sini ada informasi apakah proses pembukaan ini Anda sudah yakin atau belum. Kalau sudah silahkan klik iya. Nah, otomatis lah di sini teman-teman. Kalau tadi ada password untuk login di aplikasi, lah sekarang di sini ada pembuatan PIN ya. PIN ini nanti digunakan setiap kalian mau memberikan materai atau membubuhkan materai, nanti PIN ini diminta. PIN ini ada 6 digit ya, silahkan disiapkan. Ini untuk sekali ya, sekali buat ya. Jadi nanti untuk berkali-kali. Ya, jangan lupa untuk disimpan. Paham ya? Nah, ini silahkan dimasukkan ya, klik lanjutkan, diisi lagi PIN-nya ya. Berikutnya silahkan diklik lagi bubuhkan materai. Nah, baru di sini proses pembuatan nomor seri, proses pembuatan e-materai, dan terakhir di sini unduh file yang telah dibubuhi materai. Jadi dokumennya sudah diberikan materai secara digital. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah namanya e-materai. Ini nanti bisa kalian scan ya. Atau bisa kalian buka di misalkan di Adobe Reader atau apa, nanti ini sudah bisa terdeteksi untuk kodenya berapa. Paham ya? Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik unduh di sini ya. Di sini ada unduh ya, bisa diunduh atau teman-teman nanti bisa kirim ulang ke email. Jadi nanti dokumen ini bisa dikirim ke email kalian yang sudah kalian daftarkan tadi. Paham ya? Nah, kalau sudah di sini teman-teman untuk dokumennya kalian bisa klik download ya. Di sini kita download. Nah, di sini teman-teman filenya dalam bentuk PDF ya, silahkan di-download. Nah, kalau sudah di-download, nah nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, saat pernyataan. Nah, ini materinya ini adalah sudah menggunakan materai digital dan ini nanti yang diupload ke dalam laman SSC-ASN ketika misalkan kalian mau mengikuti baik itu CPNS maupun P3K. Jadi dokumen yang sudah ada yang sudah ada materai digitalnya seperti ini. Ya, paham teman-teman ya. Nanti ini berbentuk PDF lagi. Jadi silahkan nanti teman-teman disiapkan, pastikan ini sudah ditandatangani ya dan juga sudah diberi nama terang.
Oke teman-teman ya, paham ya. Nanti silahkan login kembali ya teman-teman di sini, karena kota kita sudah pakai 1, jadi ini kotanya tinggal 2. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan yang lain, bisa melihat profil dan seterusnya. Ataupun teman-teman bisa mencetak ulang nanti di riwayat pembubuhan kalau misalkan kalian mau lihat file untuk melakukan cetak ulang dokumen yang sudah kalian beri materi digitalnya ya. Terus ini nanti nomor seri ya. Jadi nomor seri ini nanti harus sama ketika kalian scan menggunakan misalkan ada router atau apa, di sini nanti akan muncul untuk nomor serinya. Nah, ini nanti akan dicek ya di sistem SSCSN, ini akan kedeteksi apakah kalian menggunakan materi digital apa tidak. Di sini nanti akan nomor serinya ini akan kelihatan. Paham teman-teman ya? Jadi di penggunaan daftar dan seterusnya untuk penggunaan materi digitalnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita, dan mungkin jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan, kami mohon maaf, dan nanti teman-teman bisa jika ada pertanyaan silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Cukup sekian saja teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.